Bab 234. Keluarga yang melihat orang paruh baya ini menyerang, tatapan mata warrior yang pun muncul niat membunuh. Dia bukan orang yang suka membuat masalah, tapi bukan menandakan dia takut masalah. Jadi, di saat pria paruh baya ini muncul di depan warrior yang langsung menebas tanpa rasa ampun, kecepatan sangat cepat. Pedang roh ungu menyentuh lengan pria paruh baya ini. Dia pun terkejut, ingin mundur tapi sudah terlambat. Krut. Semua orang pun kaget, lengan pria paruh baya ini pun putus. Ini masih belum berakhir, terlihat cahaya emas, lalu pria paruh baya ini membelalakkan mata dan kepalanya pun terpenggal. Melihat kondisi ini, semua orang tercengang. Seorang pendekar alam pemenang, dibunuh seketika oleh pendekar hitam alam bawaan. Yongqi yang ada di samping pun terdiam, melihat pria paruh baya tanpa kepala terbaring di tanah. Dia adalah paman ketiganya, pendekar alam pemenang, tapi dengan satu serangan dibunuh. Ini adalah hal mustahil. Tidak lama kemudian, Yongqi yang pun tersadar kembali, karena warrior yang memandang ke arahnya. Melihat warrior yang memandang dia, Yongqi yang pun gemetar, lalu secara tanpa sadar mundur ke belakang beberapa langkah, dengan ketakutan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah orang keluarga Yang, kakak sepupuku Sony Yang dan Fendi yang juga pergi ke pegunungan Qingyun. Mereka memiliki kekuatan yang kuat, kamu. Mendengar perkataan Yongqi Yang, warrior yang mendadak menghentikan langkah kaki. Dua orang yang dikatakan Yongqi Yang sepertinya dia pernah mendengarkan. Warrior yang pun mulai mengingat kembali, dua orang ini bukannya dua murid keluarga yang ingin merampok dia. Warrior yang melirik Yongqi Yang, menggeleng kepala. Keluarga yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar kota kekaisaran, kenapa memiliki tabiat seperti ini? Melihat warrior yang berhenti, Yongqi Yang pun bahagia, mengira warrior yang ketakutan karena dua kakak sepupunya ini. Keberanian pun naik, berdiri tegak dengan penuh percaya diri berkata, "Hei kamu, jika berlutut meminta maaf padaku, aku akan mengampunimu. Jika tidak, meskipun kamu adalah murid sekte pedang, keluarga yang juga akan membunuh semua keluargamu." Mendengar perkataan Yongqi Yang, sepasang mata warrior yang pun mengecil. Di saat dia mau menyerang, Winona Xiao pun mendadak muncul di depan Yongqi Yang, lalu menamparnya dengan nada marah berkata, "Diam, cepat minta maaf pada kak warrior. Kamu ingin mati." Melihat tuan muda bodoh ini, dia ingin sekali membunuhnya, tapi tak berdaya. Jika dia mati maka keluarga Yang pasti akan menghancurkan keluarga Xiao. Sampai saat itu keluarga Xiao akan dalam bahaya. Orang di sekeliling pun memandang Yongqi Yang, semuanya mengangguk kepala. Yongqi Yang ini super bodoh, seorang pendekar kuat dalam satu serangan bisa membunuh alam pemenang. Sekte pedang mana mungkin membiarkan keluarga yang membunuhnya. Lagi pula, sekarang nyawa ada di tangan dia, masih berani mengancam, benar-benar bodoh sekali. Ditampar oleh Winona Xiao, Yongqi Yang pun terdiam, lalu mengamuk, menunjuk Winona berteriak kuat, "Kamu demi dia menamparku, dasar wanita jalang. Aku beritahu padamu, kamu dan dia akan mati, keluarga Xiao juga akan lenyap." Winona Xiao menggeleng kepala, lalu memutar badan ke arah warrior yang dengan sopan berkata, "Kak warrior." Warrior yang kembali memotong pembicaraan Winona Xiao, "Nona Xiao, aku mengerti maksudmu, juga mengerti apa yang kamu khawatirkan. Tapi selama ini, kamu melupakan satu hal. Aku tidak mencari masalah dengannya, tapi dia yang duluan. Dan kamu berkali-kali meminta aku mengampuni dia. Menjadi manusia tidak boleh seperti ini." Warrior yang sangat menghargai setiap tali pertemanan. Jadi di saat Winona Xiao pertama kali meminta ampun, dia pun melaksanakan. Tapi kali ini,
Meskipun dia adalah anak dari ketua partai Yuan, dia juga harus membunuhnya. Seumur hidup dia paling benci orang lain menggunakan keluarga mengancam dia. Winona Xiao tersenyum paksa dan berkata, "Maaf, Kak Warrior, kali ini memang Winona Xiao egois. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kamu membunuh dia di depanku." Setelah berkata ini, Winona Xiao menggerakkan telapak tangan, selembar jimat sihir kelas menengah kelas atas. "Kak Warrior, aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Melihat pertemanan kita selama ini, ampuni dia, bagaimana?" Melihat di tangan Winona Xiao ada selembar jimat sihir, warrior yang pun tersenyum, lalu menggeleng kepala dan berkata, "Nona Xiao, jujur saja, aku sangat menghargai pertemanan kita ini. Sekarang sepertinya aku yang terlalu memandang penting." Jika demikian. Setelah berkata, warrior yang mendadak hilang lalu menyerang ke arah Yongqi yang ada di belakang Winona Xiao. Melihat warrior yang menyerang, Winona Xiao juga merasa keberatan, tapi mengingat keluarga Xiao, Winona Xiao pun tidak bimbang lagi, langsung melempar jimat sihir kelas menengah ke arah warrior yang. Jimat sihir melempar ke arah dia, di udara bergetar lalu berubah menjadi pedang sabit angin, menebas ke arah warrior yang. "Mantap, bunuh dia! Bunuh dia!" Melihat Winona Xiao melempar jimat sihir, Yongqi yang pun berteriak kegirangan. Winona Xiao menyerang, warrior yang menggeleng kepala, lalu memandang ke arah Winona Xiao dengan tatapan dingin dan menebas. Pedang angin menghancurkan segalanya, kecepatan warrior yang tidak menurun, seketika muncul di depan Winona Xiao, menggerakkan pergelangan tangan. Pedang roh ungu pun berhenti sejenak di leher Winona Xiao, hanya saja pedang warrior yang tidak menebasnya. Badan bergerak, warrior yang muncul di belakang Winona Xiao, memenggal pedang roh ungu ke arah Yongqi yang. Setelah memenggal kepala Yongqi yang, warrior yang pun memutar badan berjalan ke arah gerbang kota, berjalan beberapa langkah, warrior yang mendadak berhenti dan berkata, "Nona Xiao, aku tidak membunuhmu, karena aku dulu pernah menganggapmu sebagai teman. Menghadapi teman dan kerabat, aku warrior yang boleh mengganti prinsipku. Namun, mulai dari hari ini, kita bukan teman lagi." Selesai berkata, warrior yang dengan cepat berjalan ke gerbang kota. Winona Xiao yang berdiri mendengar perkataan warrior yang pun tersenyum paksa. "Jika tahu akan terjadi seperti ini, aku seharusnya tidak menemani Yongqi yang datang menunggu dua kakak sepupu." Di saat warrior yang masuk ke gerbang kota, sekelompok pasukan berperisai abu-abu muncul, mengepung warrior yang. Pria paruh baya yang menjadi ketua melihat mayat Yongqi yang, mata pun memerah. Tidak lama kemudian, pria paruh baya menoleh kepala melihat warrior yang, dengan ekspresi garang berkata, "Kami keluarga yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Pedang. Kamu adalah murid Sekte Pedang, kenapa membunuh murid keluarga yang, jika dia ada salah, kenapa kamu tidak mendidiknya, malah membunuhnya langsung? Ternyata kamu juga mengetahui ini salah dia." Warrior yang tertawa dan berkata, "Sepertinya kamu sangat mengerti kepribadian dia. Jika kamu begitu paham kenapa tidak baik-baik mendidiknya, kenapa harus membiarkan dia berlagak dan mencari mati?" "Kamu warrior yang?" tanya pria paruh baya ini. Mendengar ini, warrior yang sedikit kaget, mengerutkan kening berkata, "Kenapa kamu mengenalku?" Mendengar jawab warrior yang, ekspresi pria paruh baya ini menjadi sedikit baik, tatapan dia melihat warrior yang bercampur aduk. Tidak lama kemudian, pria paruh baya memandang warrior yang dan berkata, "Kamu tidak seharusnya membunuh dia." Setelah berkata, pria paruh baya membawa sekelompok orang pergi. Kerutan kening warrior yang semakin dalam, awalnya dia sudah bersiap untuk menyerang, tapi dia malah berubah mendadak. Apa maksud perkataan orang ini?
Dia pun tidak mengerti. Menggeleng kepala, warrior yang pun tidak banyak berpikir, berjalan ke arah istana Kekaisaran Qin. Tidak lama kemudian, warrior yang pun tiba di pintu masuk istana Kekaisaran Qin. Saat ini jumlah orang di pintu masuk istana sudah lebih sedikit saat peringkat King Yun diaktifkan. Di pusat halaman di depan istana, seorang pria paruh baya sedang duduk mencatat sesuatu. Melihat pria paruh baya ini, warrior yang pun tercengang, sangat kaget, karena pria paruh baya yang elegan ini adalah Steve Li, Perdana Menteri Kekaisaran Qin. Warrior yang berjalan ke sana, memberi hormat pada Steve Li, lalu menggerakkan pergelangan tangan. 3 butir alkimia batin monster hitam level pemenang muncul di meja Steve Li. Bersambung.